this song with me. Sing, you are God. Come on. You are God, and we lift you up. Keep singing, keep praising, and we won't stop. Giving all we got, 'cause you're worthy of all glory. Oh, there is no other. You are forever. Lord over all. There's nobody like you, no one beside you. Sing to you. Let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound to you. Come on, everybody, clap your hands for him, because he has boundless love for us. Amen. Say it with me, boundless love. Boundless love, like before the sun. Your glory, eternal, never stops. Giving all we got. Creation, keep singing. Oh, there is no other. You are forever. Lord over all. There's nobody like you, no one beside you. To you, to you. Let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound. Sing to you. Let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound to you. Come on, everybody, clap your hands. You want to lift him up, amen? Let's sing, we lift you up. Lift you up, Papa. We're giving you our love, 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 for everything you've done, done, done. Oh, we give you all the praise. We lift you up. We lift you up, up, up. We're giving you our love, 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 for everything you've done, done, done. Oh, we give you all the praise. Come on, everybody, clap your hands. We wanna sing to you, Lord. Sing to you, come on. To you, let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound to you. Let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound to you. Masih dalam posisi berdiri, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi menyembah Tuhan. Mari kita fokuskan hati kita kepadanya. Karena kita tahu bahwa kita milik Tuhan dan bukan milik yang lain. Dan kita tahu bahwa Dia ada di dalam kesesakan kita dan di dalam sukacita kita. Hari ini kita mau berserah kepada Dia. Sebab kita milik Dia. Sama-sama katakan. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajahmu, karena pengorbananmu
setiap musim di dalam hidup kita Tuhan. Tidak pernah sekalipun Engkau meninggalkan kita. Jesus, help us understand that we are yours. Help us understand that you are a God that is bigger than all our problems. You are a God that is bigger than everything. And you have never left us. You have always been there in every season, through everything. Help us surrender, Lord. Help us understand that we cannot do it on our own. Help us understand that we cannot do it with our own strength. Help us understand that our life is in your hands and not in our own hands. Help us so that you may be the highest authority in our hearts, Lord. Help us so that we may not be full of ourselves, Lord. But we want you to rule our heart, Lord. Please help us. Lord, today we want to worship you with all we can, with all we have. Kita mau sembah Tuhan dengan apa yang kita punya. Tolong kita Tuhan. Please guide us, Lord. Please lead us, Lord, to your love.
Oke, kita doa dulu yuk sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita doa sebentar. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, mengucap syukur Tuhan buat kasih kebaikan-Mu. Kalau sebentar kami mau duduk diam dengar firman-Mu. Biar Tuhan yang bekerja dalam setiap hati kami. Perbarui hati kami, perbarui bahkan jagai fokus kami ya Bapa. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu ya Bapa. Biar hanya kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, kalau teman-teman dengar kata keep going, apa yang muncul di pikiran teman-teman? Salah jawab nggak mempengaruhi keselamatan, tenang aja. Ketika kita dalam hidup kita dibilang keep going, pasti kita ada yang bilang keep going ya jalan terus aja kak, nggak pernah berhenti, jalan aja. Tapi mungkin ada juga yang bilang keep going itu berusaha terus. Kalau tadi di sesi jam 10 gitu ya. Ada banyak hal kita mengartikan keep going. Tapi pernah gak sih teman-teman capek ngejalanin semuanya? Oh, gak pernah capek ya? Energinya banyak ya kalian. Ada yang pernah capek? Pernah kan? Saya juga pernah capek. Ada yang pernah capek lagi? Dengan semua rutinitas, bangun pagi ke sekolah, les dan kawan-kawannya. Capek kan? Capek banget. Belum tuntutan teman, tuntutan orang tua, betul? Betul, kenceng banget, betul ya. Dan kita harus tetap apa? Keep going. Kita harus tetap berjalan dalam hidup ini. Mau kamu capek atau enggak, kehidupan tetap berjalan. Hari ini kamu gagal, besok kamu harus laluin lagi kehidupan itu. Hari ini kamu bikin salah, besok kamu tetap harus jalanin harinya lagi. Betul? Ada banyak hal yang bikin kita tuh mau gak mau keep going gitu. Tapi kita pun kadang suka capek untuk terus berjalan, betul? Dan ada momen mungkin gini, kita mau coba bangkit lagi, kita mau coba jalan lagi, kita mau coba lagi percaya lagi sama Tuhan, mengumpulkan sisa-sisa tenaga. Tapi di titik itu kita kecewa lagi. Kita udah do the best yang kita bisa, tapi mungkin hasilnya gak se-perfect yang kita inginkan. Dan itu membuat kita akhirnya bilang apa? Aku capek ya, aku lelah. Capek deh disuruh ini, capek deh disuruh itu. Kita akan bahas dari satu tokoh di Alkitab yang menurut saya tokoh ini gak pernah nyerah sih. Mungkin dia capek pastilah ya, dengan segala ritme yang dia alami, masalah yang dia lalui. Tapi yang saya salut bagaimana pemeliharaan Tuhan sama dia. Itu menurut saya itu sangat memberkati. Siap belajar, amin. Kita akan belajar dari satu tokoh namanya tuh Yusuf. Dan kita akan belajar dari Kejadian 41, 37 sampai 57. Banyak banget kak ayatnya, tenang. Saya gak suruh kalian buka, oke? Kita gak akan baca ini karena nanti habis waktunya buat ini. Saya gak usah khotbah. Nah, background singkatnya, kita tahu ya Yusuf itu dibenci sama saudaranya. Betul? Udah dibenci, gak sampai dibenci doang, dijual jadi budak, betul? Setelah itu, udah di istana, udah bener-bener nih, apa? Difitnah sama Tante Poti, ya kan? Masuk penjara, betul? Masuk penjara, di penjara, dia nolongin temennya keluar dari situ, gak inget sama dia. Banyak banget yang seorang Yusuf ini alami. Dan mungkin kita fokusnya selalu gini, aku mau jadi kayak Yusuf, dapat promosi, jadi orang kedua, memerintah dan sebagainya. Tapi teman-teman tahu nggak prosesnya jadi Yusuf nggak gampang? Kita suka kan? Ada di sini yang suka BTS? Oh nggak ada di sini. Oh apa dong yang kalian suka? K-pop ada? Oh ada yang mangut-mangut, oh berarti ada ya, masih ada masanya. Oke. Kita suka bagaimana mereka perform kan? Mereka nyanyi sambil nari, bagi kita tuh mereka keren, betul? Tapi kita bilang pengen deh kayak gitu, sering ya. Tapi pernah nggak kita mikir proses mereka untuk sampai di situ? Latihan, jaga makan, sebelum naik panggung tuh harus kayak push up dan lain-lain. Pernah nggak kita lihat proses itu? Jarang kan? Kita lihat yang udah jadinya, yang kerennya doang. Nah seringkali kita juga ngelihat kehidupan kita kayak gitu. Kita ngelihatnya yang kerennya aja.
Kita lupa untuk jadi keren, banyak yang kita korbankan. Untuk jadi hebat, banyak kaki yang harus kamu kuatin nih langkahnya. Kita lupa. Dan hari ini, saya nggak akan bawa khotbah ini untuk kalian jadi seperti Yusuf. Tapi kita harus jadi seperti Yesus. Amin. Oke, kita masuk poin pertama. Pertanyaannya, gimana Kak untuk kita bisa keep going? Rasanya doa juga udah gak kuat. Rasanya tuh untuk ibadah juga udah males mungkin. Rasanya untuk menghormati orang tua juga udah males karena tuntutan yang dia kasih. Misal kayak gitu. Terus gimana kita harus keep going? Kan gak gampang Kak. Capek. Mentari kena mental nih. Mungkin yang kayak gitu ya. Tapi poin pertama, kita masuk. Tuhan tetap bekerja sekalipun teman-teman gak lihat. Sekalipun teman-teman hari ini gak ngelihat apa-apa, Tuhanmu tuh bekerja buat kamu. Dan mungkin kita bilang gini, kalau dia bekerja kenapa nilai saya jelek? Kan saya udah ibadah tiap minggu loh, di sesi jam 12 gitu ya. Tiap minggu saya ibadah, saya baca firman, saya menghormati orang tua saya. Tapi kenapa nilai saya jelek? Kenapa saya gak dapat yang saya mau? Tuhan gak ngelakuin bagiannya ya buat saya. Tuhan tuh bekerja sekalipun kamu gak lihat. Dan emang kita gak perlu ngelihat Tuhan kerja. Yang kita cukup percaya adalah dia bekerja untuk kebaikan kita. Kita gak perlu lihat dia bekerja. Kalau lihat dia bekerja kita juga belum tentu ngerti kok. Betul ya? Tapi emang sebagai manusia kita tuh sukanya sesuatu yang bisa kita lihat. Contoh teman-teman, kalau teman-teman ada satu perlombaan, hadiahnya itu iPhone 17 Pro Max. Gitu ya. Getol gak? Jujur aja, getol gak? Getol kan? Udah tinggal dijawab getol gitu kan. Getol, karena apa? Teman-teman ngelihat apa? Hadiahnya kan? Dan teman-teman ketika sekolah, jalanin hidup dunia persekolahan, kalau teman-teman dapat ranking, orang tua kalian janji bakal beliin gadget baru. Kalian seneng gak? Kalian akan mati-matian gak untuk kejar ranking itu? Kita akan mati-matian. Kenapa? Kita udah ngelihat dulu. Tapi masalahnya waktu ini Yusuf, dia gak ngelihat dia bakal jadi orang nomor 2. Dia gak ngelihat dia bakal Tuhan promosiin. Dia gak lihat. Tapi dia tetap melakukan bagiannya. Dia tetap percaya sama Tuhan di momen-momen itu. Dan bagi saya, Yusuf ini di ayat 39 kita bisa lihat bagaimana Tuhan kasih hikmat. Kalau nggak karena Tuhan, nggak mungkin seorang Firaun bisa ngomong kayak gini. Di ayat 39 dikatakan gini, kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Nggak ada yang kayak Yusuf. Gimana ceritanya seorang Firaun bisa ngomong gitu? Kalau nggak karena Tuhan, nggak mungkin teman-teman. Dan sebenarnya hidup kita pun sampai hari ini gini ya, kalau kadang kan kita suka banget membandingkan hidup kita sama teman kita. Yang lebih famous, yang lebih hebat, yang mungkin lebih keren. Tapi pernahkah teman-teman berpikir kalau hidup yang teman-teman punya sekarang, orang tua, sahabat, saudara yang teman-teman punya hari ini, itu adalah doa orang-orang yang teman-teman sirikin mungkin. Maaf ya saya harus ngomong gini, mungkin bagi beberapa dari kita ngerasa punya orang tua yang kayak kita punya, dengan tuntutan segala macam kita marah. Tapi mungkin ada anak-anak tertentu yang berharap orang tuanya tuh perhatiin dia loh. Kita mungkin pengen pelayanan. Ketika dikasih, ditegur, kita marah. Tapi tahukah teman-teman, banyak orang yang mau melayani. Tapi mungkin dia bergumul sama dirinya sendiri. Dia ngerasa layak gak ya? Bisa gak ya? Setiap kita diperhadapkan sama hal itu. Kalau kita mau comparing, hari ini hidup kamu pemeliharaan Tuhan bukan? Masih nafas kan? Masih sarapan tadi pagi? Itu kebaikan Tuhan bukan? That's it.
Kalau kita comparing, kita gak akan pernah cukup. Kita cukup percaya aja kalau Tuhan ngelakuin sekalipun kamu gak lihat apa-apa. Karena yang tulis cerita hidup kita itu bukan kita. Mungkin kita punya cita-cita, yes, boleh banget. Punya cita-cita tuh harus. Bermimpilah, kejarlah cita-cita kamu. Tapi tahu gak teman-teman? Endingnya, Tuhan yang menentukan cita-citamu. Dia yang bawa kamu sampai menggapai cita-citamu. Dia yang tolong kamu melalui proses-proses itu. Amin. Kenapa kesetir ke sini ya omongan saya? Oke, kita balik ya. Akhirnya apa? Yusuf keluar dari penjara hari itu. Dia menjadi orang kedua tuh di Mesir. Tuhan kasih hikmat buat kelola di masa kelimpahan, dia mengelola, menyimpan semua gandum. Dan Yusuf, Tuhan kasih hikmat. Setiap fitnahan, setiap penderitaan, bahkan penjara yang Yusuf alami hari itu, bahkan itu adalah pemeliharaan Tuhan. Kenapa? Karena kalau enggak, mungkin Yusuf udah jadi orang nomor 2, mungkin dia udah balas dendam sama saudara-saudaranya gitu. Tapi ketika di dalam penjara pun Yusuf tetap percaya sama Tuhan yang menyertai. Dan harusnya ini juga jadi fondasinya kita sebagai anak-anak Tuhan. Percaya walaupun mungkin orang tuamu gak seperti yang kamu idam-idamkan. Temanmu gak seperti yang kamu harapkan. Prestasimu gak seperti orang lain. Bersyukurlah sama apa yang kamu punya. Percayalah walaupun mungkin rasanya mustahil nih untuk jadi cita-citaku pengen jadi dokter suatu hari nanti. Tapi percayalah, Tuhan yang nulis kisahnya. Kalau Tuhan yang tulis kisahnya, masa depan kamu siapa yang setir? Tuhan. Kalau udah Tuhan yang setir, gak mungkin salah jalan. Amin. Nah, saya suka sama salah satu film. Udah lihat kan? Udah lihat pasti kalian teasernya kan? Keren kan 2 menitan itu. Nah, saya pas lihat ini, saya ngeliat si Captain America gitu ya. Ada yang suka Captain America di sini? Thor? Oh, suka pokoknya Avenger? Oke, mantap. Jangan lupa nonton ya nanti pas tayang. Nah, film ini kita lihat secuplek ini, kita punya banyak spekulasi kan. Kok bisa ya palunya Thor nyamber ke dia? Betul? Kok bisa ya dia megang palunya Thor? Sedangkan mungkin siapa yang di sini nonton Endgame? Mantep banyak nih. Keren. Karena saya suka. Nah, di Endgame teman-teman tahu kan endingnya si Captain America, betul ya? Kita keinget nih. Dan kita bertanya-tanya nih. Dia Captain America bukan? Dan ada yang bilang gini, kalau nggak Captain America pasti endingnya jelek, nggak keren, karena bukan Captain America. Terus ada yang muncul bilang ini Captain Hydra gitu ya. Banyak banget spekulasinya. Padahal ini baru secuplik, ini baru screenshotan. Kita belum nonton the whole story-nya, movie-nya. Tapi kita udah menyimpulkan nih, kayaknya set ending deh. Soalnya nggak keren. Captain Amerikanya nggak keren di sini, ya kan? Dan seringkali kita memperlakukan hidup kita kayak gini. Baru ada masalah dikit kita bilang Tuhan jahat. Baru diomelin dikit karena kita yang salah. Tuhan, kenapa sih Tuhan kasih yang kayak gini ke hidup saya? Baru kamu gagal sedikit, kamu nyerah. Padahal ini tuh baru secuplik. Saya gak nakutin ya teman-teman ya. Saya gak nakutin teman-teman. Tapi percayalah, hidup tuh gak akan tambah baik sama kamu. Dunia tuh gak tambah baik. Kitanya yang harus berpegang sama Tuhan. Hari itu Yusuf juga gak tahu apa-apa. Pas di penjara dia gak ngerti dia bakal jadi orang nomor 2, dipromosikan, dia gak tahu. Yang dia hanya tahu adalah Allah menyertai dia. Yang dia tahu adalah Tuhan gak tinggalin dia. Itu aja. Dan pada akhirnya kita bisa terus berjalan bukan karena kita tahu ending hidup kita, teman-teman.
Pada akhirnya kita bisa terus berjalan karena kita mengenal siapa? Yesus yang apa? Yang tulis ceritanya teman-teman. Dia siapin nama by nama, mau Tuhan bikin jadi apa. Kita nggak perlu lihat Tuhan bekerja. Tapi apa yang kita bukan, kita perlu cukup percaya aja kalau dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ya kan? Dan kalau Kristus hari ini belum selesai sama hidupnya teman-teman, berarti dia juga belum selesai untuk bentuk kamu, kuatin kamu, lewati setiap kegagalan, setiap apapun itu, dia belum selesai bentuk kamu. Dan kalau udah dia yang bentuk, pasti indah. Makanya saya suka banget sama Charles Spurgeon, dia mengatakan demikian. Allah terlalu baik untuk berlaku kejam, dan terlalu bijaksana untuk berbuat salah. Dia gak pernah salah. Ketika kita gak dapat melihat tangannya bekerja, ingatlah, kita selalu bisa percaya sama hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan apa? Di hatinya Tuhan kalau dibelah isinya setiap nama kita teman-teman. Sebegitu sayangnya dia sama kita. Walaupun mungkin hari ini kondisimu gak baik-baik aja, walaupun mungkin orang tuamu gak seperti yang kamu harapkan, tapi percayalah, ada Tuhan yang mengasihi kamu dengan sempurna. And that's enough. Amin. Kita masuk poin kedua dengan cepat. Nah, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang seneng kan kalau dengar poin ini? Tapi, teman-teman, untuk kita masuk, kita bisa percaya sama janjinya Tuhan yang mengerjakan sesuatu yang besar dalam hidup teman-teman. Teman-teman perlu tetap percaya ketika teman-teman gak lihat Tuhan bekerja. Poin 1, poin 2, ini kesinambungan. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang besar. Dia nulis, dia punya masa depan, dia tahu masa depan teman-teman. Dia siapkan teman-teman. Bahkan dia pelihara teman-teman sampai hari ini. Gak selalu sesuatu yang besar tuh dihitung dari gini loh, materi, ketenaran. Gak selalu kok. Bahkan menurut saya ketika Tuhan mengerjakan sesuatu yang besar, seringkali yang paling penting bukan berkatnya, tapi proses dia mengubah hati kita dulu. Berkat gampang, promosi gampang, jadi orang kaya nanti gampang, jadi terkenal nanti gampang. Tapi kalau hatinya nih gak bener, selesai teman-teman. Kalau hatimu masih iri, masih suka comparing, gak siap buat sesuatu yang besar itu. Makanya bagi saya, pekerjaan paling baik dari Tuhan adalah ketika dia, ibaratnya ya, ngebongkar hati teman-teman. Gak enak sih, memang saya tahu kok gak enak, cuman itulah proses. Amin. Dan di bagian ini Tuhan kasih hikmat nih sama Yusuf. Kita kan sering bilangnya gini, aku mau kayak Yusuf deh, hebat banget dipakai Tuhan, betul ya? Tapi kita lupa melihat bagaimana Allah itu memelihara. Allah yang memelihara. Yusuf adalah bagian dari bagaimana Allah memelihara. Allah memelihara teman-teman sampai hari. Lewat keluargamu, lewat temanmu, lewat gerejamu, bersyukurlah sama itu. Dan sebenarnya teman-teman, begitu juga hidup kita, Allah tuh gak pernah berjanji kalau semua orang akan jadi Yusuf yang dipromosikan. Tapi yang Allah janjikan, Tuhan gak pernah berhenti akan menggenapi rencananya melalui hidup teman-teman. Kita kan sebagai anak muda sering mikir gini loh, kalau gak viral gak keren, betul ya? Apa-apa yang viral tuh cepet banget deh, bener deh. Makanan baru buka langsung viral loh, hanya karena the power of sosmed. Dan kita suka, kita kejar nih yang viral, ngantri-ngantri gitu, rela, panas-panasan gitu ya. Saya sih gak mau sih, kalau makanan ngantri sampai pakai payung gitu ya, terima kasih, nanti aja tunggu sepi. Tapi kita tuh demen banget sama sesuatu yang viral. Kita ngerasa hebat kalau kita bisa viral, bisa cobain yang viral, kayak kesannya keren gitu.
tempat makan baru buka dan kita berhasil menembus waiting list itu. Wih, keren banget gue, pasti gitu. Diposting, ya kan? Kita suka main kayak gitu-gitu. Tapi sebenarnya teman-teman, kalau kita mau lihat Yusuf, dia menghabiskan bertahun-tahun melakukan pekerjaan yang orang gak lihat. Di penjara dia ngapain? Kalau kita ngalamin kayak Yusuf, udah tantrum pasti guling-guling. Udah ngeluh, mungkin udah gak, udahlah Tuhan gak mau ibadah lagi, percuma. Tuhan jahat. Gampang banget kita tuh ngomong Tuhan jahat. Padahal, by the way ya teman-teman ya, teman-teman masih duduk nih di bangku ibadah, gak kekurangan makan, minum, pakaian. Itu pemeliharaan Tuhan. Itu berkat Tuhan yang sering teman-teman lupakan. Makanya dunia tuh suka banget bilang gini, hidupmu berarti kalau banyak orang yang melihatmu. Tapi sebenarnya Injil berkata, hidupmu berarti ketika kamu tahu apa yang telah Yesus lakukan bagimu di atas kayu salib. That's enough. Mari hari ini teman-teman kita keep going, bukan karena kita melihat jalan di depan tuh mulus, enak, enjoy, keren, happy, enggak. Tapi mari kita keep going karena kita percaya kepada Yesus yang pegang tangan kita. Amin. Kita masuk poin terakhir. Senang kan? Oke, poin terakhir ini adalah Kristus adalah Yusuf yang lebih sempurna. Kisah Yusuf kita tahu setelah dia Tuhan pakai untuk memberi roti kepada orang-orang yang pada masa kelaparan. Kan ada kelimpahan, habis itu kelaparan. Tuhan memakai Yusuf, dia kasih hikmat sama Yusuf untuk mengelola. Dan hari itu ketika orang-orang kelaparan, bahkan keluarganya sendiri kelaparan, datang ke Yusuf. Dikasih roti, ya kan? Tapi teman-teman tahu nggak? Ini adalah gambaran dari Yesus nantinya. Yang dia bukan memberikan roti, tapi dia jadikan dirinya sebagai roti hidup. Bagi siapa? Bagi teman-teman. Mungkin kita tuh bilang gini, udahlah jadi Yusuf mah enak gitu. Tapi teman-teman, jadi Yusuf tuh bukannya enak, berat. Teman-teman pernah gak sih ngerasa capek banget sama hidup? Pernah kan tadi kan? Sama, semua orang pernah ngalamin. Tapi pilihannya dua, kamu mau berhenti atau kamu tetap jalan sama Tuhan. Dan Kristus adalah Yusuf yang lebih sempurna. Kenapa? Karena dia memberikan dirinya sebagai roti hidup bagi setiap kita. Kita diselamatkan bukan karena kehebatan kita, kepintaran pelayanan kita, kepintaran studi kita, pencapaian kita, tapi kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Makanya dibilang jangan ada orang yang menyombongkan diri. Karena hidupmu kalau mau sombong, itu bukan dari kamu, itu dari Tuhan. Jadi, gak ada yang bisa disombongin. Betul? Yusuf menyelamatkan satu generasi. Tapi Yesus menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya. Karena itu, sebagaimana kisah Yusuf mendorong bangsa Israel untuk mempercayakan dirinya kepada pemeliharaan Tuhan. Hari ini dorongan yang sama untuk kita, setiap anak Tuhan, mempercayakan hidup kita kepada Yesus. Amin. Saya mau nanya teman-teman, kalau HP tinggal 1%, apa yang teman-teman lakuin? Santai dong, cas ya. Kalau misalkan teman-teman ketinggalan handphone, balik nggak? Jadi kita mau yang mana nih? Balik sama enggak? Oke. Ada yang balik, ada yang enggak gitu ya. Oh takutnya ke Indomaret, iya nggak bisa payment ya, bener juga ya. Nah, tapi kalau misalkan kondisinya adalah Alkitab ketinggalan, tapi handphone ada, balik nggak buat Alkitab? Makin kecil kan suara lu pada. Memang. Nah, seringkali kita tuh kayak gitu, tapi sebenarnya teman-teman sadar nggak sih sebenarnya kita tuh hidup dalam kondisi yang kayak gitu. Kita melupakan yang terpenting, mementingkan yang nggak perlu kadang. Hidup kita tuh kayak baterai 1% yang nggak di-charge itu.
Makanya apa? Kena masalah dikit, marah. Gagal dikit, nyalain Tuhan. Dimarahin dikit demi kebaikanmu, ngambek. Gitu kita. Kita ngerasa handphone kita ini bisa kasih kita kebahagiaan. Kalau ikutin zaman apalagi bahagia banget. Ntar bentar lagi matanya pindah nih ke bawah nih. Kita merasa keren banget. Kenapa semua orang panik buying yang terbaru? Karena beda bentuk doang kan. Tapi itulah kita ngerasa happy, padahal itu sementara. Itu sementara, teman-teman. Someday itu kamu akan bosen dan ini akan tergantikan. Kayak kamu bangga sama kehebatanmu. Kalau kamu gagal, kamu nyesek loh. Kamu bangga sama apa yang kamu punya. Kalau itu rusak, kamu marah loh. Kita memperlakukan hidup kita kayak gitu. Makanya teman-teman, keep going bukan berarti kamu tuh harus lebih kuat lagi. Kan gitu kan, kalau kita ada masalah tuh teman kita bilang kuat dong, kuat. Betul ya? Nggak salah sih, nggak ada yang salah sama kalimat itu. Kadang kita emang harus diingetin untuk lebih kuat. Tapi seringkali dunia tuh menilai harus kuat selalu. Harus sempurna, kuat, berdiri selalu. Apalagi kalau di dunia pelayanan nih. Kayaknya gak boleh lemah. Sama, dunia juga gak bilang kamu boleh lemah kan. Dunia selalu bilang kamu harus lebih kuat dong, kuat dong, kuat dong. Tapi sebenarnya Injil keep going sebenarnya bukan untuk bilang oh kamu harus lebih kuat lagi, berusaha lebih lagi, kerja keras lebih lagi, misal kayak gitu. Tapi keep going adalah tetap berani tetap berani bilang aku terus datang kepada Kristus karena hanya Dia yang sanggup nopang aku. Kan kita gak sanggup, kita gak kuat teman-teman. Kalau kamu gak kuat, bilang sama Tuhan. Bilang sama kakak-kakak di sini yang jadi mentormu. Minta didoain. Belajar sejak masa kecil, sejak masa muda kamu tuh jujur sama perasaan kamu. Bukan karena kamu lemah, tapi kamu tahu kamu butuh support system. Amin. Makanya teman-teman, pada akhirnya ingatlah untuk tetap berjalan karena Allah yang memanggilmu gak pernah berhenti mengerjakan rencananya. Amin. Ini poin saya. Saya nggak tahu berapa banyak dari teman-teman yang ngerasa kayaknya hidup tuh nggak baik-baik aja ya. Kayaknya orang tua saya kayak gini ya. Kayaknya saya gagal ya. Kayaknya saya orang gagal, saya orang yang nggak layak. Tapi ingatlah kamu tetap berjalan karena Allah yang memanggilmu nggak pernah berhenti mengerjakan rencananya. Teman-teman pernah waktu masa kecil selalu dipegangin ya sama mama papa, betul? Atau enggak sama suster gitu kan? Dipegangin kan biar apa? Nggak lari-larian, biar nggak jatuh. Betul? Tapi berapa banyak kita gini, gak mau, bisa jalan sendiri. Sama halnya sama Tuhan, kita suka kayak gitu. Gak mau Tuhan, aku ngerti kok, aku tahu jalannya. Setahu apa sih lu? Kan gitu. Tapi kabar baiknya adalah Tuhan gak pernah lepasin tangan kamu. Mata Dia gak pernah lepas ngeliatin kamu. Dan itulah penghiburan kita. Kalau kita yang pegang tangan Tuhan, kita bisa lepasin. Tapi kalau Tuhan yang pegang tangan kita, Dia gak pernah ngelepasin tangan kita. Amin. Biarlah setiap kita yang hari ini ngerasa capek, ngerasa gak mampu lagi, ngerasa marah mungkin sama keadaan, ngerasa lelah, biar kita boleh disegarkan kembali bahwa ada Tuhan yang memegang masa depan kita. Amin. Kita tutup Alkitab kita datang sama Tuhan. Kita tutup dalam doa. Bapa mengucap syukur Tuhan buat kasih kebaikan-Mu. Tuhan, Engkau yang materaikan firman hari ini, biarkan kami bukan jadi orang yang selalu sempurna, tapi biarkan hidup kami terus disempurnakan oleh kasih karunia-Mu ya Bapa. Kami tahu kami gak mampu, kami tahu kami seringkali salah, tapi kami percaya ada Tuhan yang gak pernah berhenti memegang tangan kami, menuntun langkah kaki kami. Tuhan, biarkan setiap kaki kami boleh tambah kuat bersama dengan Tuhan.
Biarkan setiap cita-cita kami taruh di dalam tangan kasih-Nya Tuhan. Berkati kedua orang tua kami, berkati masa depan kami. Tuhan, firman-Mu selesai, biarkan Engkau yang beracara dalam setiap hati kami. Roh Kudus, Engkau yang mengartikannya ke dalam setiap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Oke teman-teman, kita akan langsung masuk ke pengumuman ya teman-teman. Yang pertama, kita mau ngingetin lagi teman-teman untuk ikut Komsel. Jadi di Komsel itu nanti kita bakal sharing tentang firman Tuhan kan Kak? Betul. Terus gak cuman firman, apalagi sih Kak di sana? Kadang kita bisa juga main games bersama, bisa iya. juga saling mendengar. Iya bener. Nah teman-teman, itu kalian bisa atur aja jadwalnya sama kakak-kakaknya. Bisa online dan juga bisa onsite mengikuti jadwal kalian ya teman-teman. Selanjutnya kita mau selalu ingatkan teman-teman semua untuk bawa Alkitab dan juga notebooknya buat teman-teman yang suka mencatat. Kita sangat mendorong teman-teman untuk mencatat pakai notebook. Oke, selanjutnya. Nah kita juga mau kasih tahu ke teman-teman kalau misalnya teman-teman kayak penasaran gitu ya sama firman Tuhan, terus kalian belum ngerti, kalian bisa langsung tanya aja ke kakak-kakaknya. Bisa juga lewat sini. Betul, bisa scan. Kalau misalnya mau tanya nanti boleh difoto dulu. Oke, selanjutnya kita ada prayer request buat teman-teman yang mau didoain. Misalnya aku lagi sakit nih Kak, atau aku lagi mau ujian gimana nih Kak, aku pengen didoain. Boleh banget scan QR-nya di sini. Kalau misalnya mau di save dulu, boleh silakan difoto dulu. Nanti kakak-kakaknya akan mendoakan kalian semua. Oke, selanjutnya kita mau mengingatkan lagi ada apa nih Kak? Jadi setiap minggu pertama kita itu bakal mengadakan small group teman-teman. Tapi kalau misalnya udah minggu keempat kita bakal ada Bible study. Betul, jadi khususnya di hari-hari ini jangan lupa banget bawa notebook dan Alkitabnya biar bisa sama-sama membaca dan mencatat.